Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Azizi akan menjelaskan materi tentang hukum dasar kimia. Nah, dalam hukum dasar kimia ada 4 orang ahli. Yang pertama Anthony Laurent Lavoisier, yang kedua Joseph Louis Proust, yang ketiga John Dalton, dan yang keempat Gay-Lussac. Baiklah, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu hukum Lavoisier, atau bisa dikenal dengan hukum kekalan massa. Berdasarkan pengamatan kuantitatif terhadap eksperimen-eksperimen kimia yang dilakukannya, Anthony Laurent Lavoisier menemukan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan kata lain, dalam reaksi kimia, atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan ataupun diubah menjadi atom lain, namun hanya mengalami perubahan susunan menjadi partikel zat yang berbeda. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh soal yang ada pada slide tersebut. Besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama, sehingga diperoleh 21 gram ditambah massa belerang sama dengan 33 gram. Massa belerang sama dengan 33 dikurang 21. Massa belerang sama dengan 12. Jadi, massa belerang yang bereaksi adalah 12 gram. Nah, selanjutnya hukum Proust, yaitu hukum perbandingan tetap. Pada tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Suatu senyawa yang sama meskipun dihasilkan dari reaksi kimia yang berbeda juga akan memiliki komposisi unsur yang sama. Contohnya adalah perbandingan massa hidrogen dengan oksigen, yaitu 1:8. Misalkan massa jenis hidrogen yaitu 4 gram, maka massa oksigennya ialah 4 gram dikali 8 gram sama dengan 32 gram. Nah, selanjutnya tabel hasil eksperimen Proust. Nah, rekan-rekan bisa lihat pada slide ini ada sebuah tabel. Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap 1 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen dan menghasilkan 9 gram air. Next, yaitu hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contoh, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut. Nah, rekan-rekan bisa lihat pada slide ini, yaitu tabel perbandingan nitrogen dan oksigen dalam senyawanya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila massa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O dibanding NO banding N2O3 banding N2O4 sama dengan 4 banding 8 banding 12 banding 16 atau 1:2 banding 3 banding 4. Selanjutnya hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Berdasarkan hasil eksperimen terhadap berbagai reaksi kimia dari gas-gas, Joseph Louis Gay-Lussac menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Contoh, yang pertama, hidrogen ditambah oksigen, hasil reaksinya adalah uap air dengan perbandingan volume 2:1:2. Yang kedua, ada nitrogen ditambah hidrogen, hasil reaksinya adalah amonia dengan perbandingan volume 1:3:2. Yang ketiga, hidrogen ditambah klor, hasil reaksinya adalah hidrogen klorida. Perbandingan volumenya 1:1:2. Dan yang keempat, yaitu etilena ditambah hidrogen, dan hasil reaksinya adalah etana
dengan perbandingan volume 1:1:1. Dan yang terakhir, hipotesis Avogadro, yaitu penentuan volume gas bereaksi dan hasil reaksi. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama dan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Contohnya, pada reaksi pembentukan uap air, 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah 10 liter, maka volume gas O2 dan H2O pada tekanan dan suhu yang sama dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Volume H2 dibanding volume O2 sama dengan koefisien H2 dibanding koefisien O2. Volume O2 sama dengan 0,5 kali 10 liter sama dengan 5 liter. Jawabannya, volume H2O sama dengan 2/2 kali 10 liter sama dengan 10 liter. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.